Inilah salam kasih dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebagai umat Buddha tentunya tidak asing dengan kata Dhammadesana. Pada umumnya, Dhammadesana dipahami sebagai ceramah dalam agama Buddha yang biasanya dilakukan setelah melaksanakan sembahyang ataupun puja bakti. Menurut Manggala Sutta, mendengarkan Dhammadesana di waktu yang sesuai itulah berkah utama. Selanjutnya, pengertian Dhammadesana sendiri yaitu Dhamma dan Desana. Dhamma yang berarti ajaran Buddha, ajaran kebenaran, penuntun moral, dan lain-lain. Sedangkan Desana di sini berarti uraian, babaran, instruksi, khotbah, ceramah, dan lain-lain. Oleh karena itu, Dhammadesana juga bisa diartikan sebagai uraian Dhamma. Lalu tempat yang layak untuk menguraikan Dhammadesana sering dikenal sebagai Dhammasala. Dhamma yang berarti ajaran dan sala yang berarti bangunan, rumah, ruangan, dan lain-lain. Jadi, Dhammasala adalah tempat untuk membabarkan Dhamma atau juga disebut wihara. Selanjutnya, manfaat mendengarkan Dhammadesana. Sebuah kesempatan untuk kita semua mendengarkan Dhammadesana adalah sebuah keberuntungan. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang dapat berkesempatan untuk mendengarkan Dhammadesana. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha yang indah di awal, pertengahan, dan di akhir adalah ajaran yang luhur, yang sangat langka untuk dijumpai. Dalam Dhammadesawana Sutta di Anguttara Nikaya terdapat 5 manfaat. Yang pertama, mendengar apa yang belum pernah didengar atau asutang sunyati, yaitu dengan mendengarkan uraian Dhamma, seseorang bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Ia dapat mendengar apa yang belum pernah ia didengar sebelumnya. Ia mendapatkan wawasan baru tentang Dhamma. Semakin sering mendengarkan Dhammadesana, maka semakin banyak pula wawasan Dhamma yang dapat ia miliki. Dengan begitu, dapat memahami Dhamma dengan baik dan dapat mempraktikkan Dhamma dengan benar. Yang kedua, mengklarifikasi apa yang sudah pernah didengar sebelumnya atau Sutang Pariyoda Peti, yaitu barangkali topik yang disampaikan saat Dhammadesana bukanlah topik yang baru. Seseorang pernah mendengar sebelumnya. Dengan mendengarkan Dhammadesana, bagi seseorang bisa mengklarifikasi apa yang sudah pernah ia dengar sebelumnya. Dengan begitu, apa yang kurang jelas dapat menjadi lebih jelas lagi. Maka inti uraian Dhamma tersebut akan menjadi lebih mudah diingat. Yang ketiga, menghilangkan keraguan atau kangkang witarati. Dengan mendengarkan Dhamma, seseorang dapat menghilangkan keraguan tentang Sang Buddha dan ajarannya. Dhamma yang diajarkan Sang Buddha sudah begitu jelas dan dapat dipraktikkan di kehidupan sekarang ini atau di kehidupan nyata, yang membawa pada kebahagiaan di kehidupan ini selanjutnya dan pembebasan dari duka. Dengan mendengarkan Dhammadesana, seseorang dapat memperkokoh keyakinannya. Yang keempat, meluruskan pandangan atau diting ujung karoti, yaitu barangkali seorang telah melakukan kesalahan namun tak menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Dengan mendengarkan Dhammadesana, seseorang dapat meluruskan pandangan salah yang tidak diketahuinya. Ia dapat menyadari bahwa perbuatan itu adalah salah, dan setelah mendengarkan Dhammadesana, ia akan memperbaiki diri untuk tidak melakukannya kembali.
Yang terakhir atau yang kelima, pikiran menjadi tenang dan bahagia atau cita masa pasidati, yaitu dengan mendengarkan Dhammadesana, batin seseorang akan menjadi lebih tenang dan damai. Masalah-masalah yang sedang ia hadapi akan menjadi terasa ringan, karena dengan mendengarkan Dhammadesana, seseorang dapat menemukan solusi permasalahannya. Dhamma selalu mengajarkan kita untuk melihat ke dalam dan tidak menyalahkan pihak lain. Dengan memahami ini, seseorang setelah mendengarkan Dhammadesana dapat menjadi lebih tenang. Ia tidak akan dendam ataupun benci kepada orang, karena Dhamma mengajarkan kita untuk menghilangkan kebahagiaan dan dendam. Dengan memahami inti dari Dhammadesana, maka ia menjadi puas dan bergembira. Ia menjadi semakin bergembira, menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini sesuai dengan Dhamma, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sekian Dhammadesana dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam cara penyampaian dari saya. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.